Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Alima dalam mata kuliah pembelajaran jelajah alam sekitar. Pada mata kuliah ini, salah satu topiknya sudah kita diskusikan bersama untuk membahas bagaimana membangun model pembelajaran terintegrasi dengan pendekatan jelajah alam sekitar. Tujuan dari topik ini adalah memfasilitasi mahasiswa calon guru biologi untuk bisa mendesain, membuat, meng-create model pembelajaran yang diintegrasikan dengan pendekatan jelajah alam sekitar. Nah, setelah perkuliahan pada siang hari ini, pada topik kali ini, mahasiswa diharapkan mampu meng-create model pembelajaran terintegrasi pendekatan jelajah alam sekitar. Minggu lalu, Bu Alim sudah tugaskan kepada kalian untuk mencermati, mencari kelemahan model pembelajaran yang bisa saudara jumpai, mulai dari mungkin project-based learning, discover learning, inquiry learning, cooperative learning, team games turnamen, group investigation, dan lain sebagainya, atau learning cycle 5E, learning cycle 7E, atau model-model yang lainnya untuk kalian cermati sehingga bisa diintegrasikan dengan pendekatan jelajah alam sekitar. Nah, untuk pendekatan jelajah alam sekitar, kemarin sudah kita bahas komponen-komponennya ya, ada 6. Yang pertama adalah konstruktivis, eksplorasi, kemudian proses sains, kemudian learning community atau masyarakat belajar, bioedutainment, dan assessment autentik. Nah, bagaimana mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah kalian pilih dengan pendekatan jelajah alam sekitar? Nah, untuk memulai, mari simak langkah-langkah berikut ini. Nah, langkah-langkah yang perlu kita perhatikan sebelum kita membuat model pembelajaran adalah kompetensi dasar. Kita tahu bahwa tidak ada satu model pun yang efektif untuk semua jenis kompetensi dasar, sehingga kita perlu analisis dulu kompetensi dasarnya untuk membangun satu model pembelajaran untuk menyiapkan memfasilitasi siswa-siswa belajar dengan menggunakan salah satu model pembelajaran. Nah, di sini saya contohkan ada KD 3.7 dan 4.7. Jadi KD pengetahuan yang diwakili dengan 3.7 dan KD keterampilan yang diwakili dengan 4.7 itu tidak bisa diajarkan secara terpisah. Nah, kita akan mencoba membangun model pembelajaran untuk KD sistem pencernaan. Ya, di sini ada KD pengetahuan dengan rumusan KD, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Kemudian KD 4.7-nya, KD keterampilannya dirumuskan bahwa menyatakan siswa mampu menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung di dalam berbagai jenis bahan makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Nah, nanti kita akan mencoba mengintegrasikan KD pengetahuan dan KD keterampilan di sini dalam model pembelajaran yang akan kita bangun. Jadi di sini Bu Alim hanya akan mencontohkan. Saudara boleh berkreasi memilih model pembelajaran apapun, tetapi modal dasarnya adalah kalian paham sintak-sintak di dalam model pembelajaran yang kalian ambil. Karena model pembelajaran itu dirumuskan berdasarkan atas tujuan tertentu dengan sintak tertentu.
Itu yang membedakan antara model pembelajaran dan metode pembelajaran. Kalau misalkan kita menggunakan metode pembelajaran, kita masih bisa mengolah, maaf, jika kita menggunakan metode pembelajaran, kita masih bisa mengimprove atau mengintegrasikan berbagai macam teknik ataupun taktik dalam model pada metode yang kita pilih, ya. Tetapi jika kita memilih model pembelajaran, maka mau tidak mau kita harus mengikuti sintak yang ditentukan oleh model tersebut, sehingga dikatakan bahwa tidak semua model pembelajaran itu efektif untuk membelajarkan semua kompetensi dasar yang ditentukan di dalam kurikulum 2013, sehingga kita perlu pilih dan pilah model pembelajaran apa yang cocok untuk KD tersebut. Ya, mari kita akan analisis KD ini kira-kira cocok dengan model pembelajaran apa, ya. Nah, jika kita lihat kompetensi keterampilan, kompetensi dasar di 4.7, di sini mengarahkan proses pembelajarannya dengan menggunakan kegiatan percobaan atau penyelidikan atau praktikum, ya, karena di sini ada kata kunci menyajikan laporan hasil uji zat makanan dari berbagai jenis zat makanan, ya. Nah, ketika kita melihat KD keterampilan seperti ini, maka yang relevan adalah model-model pembelajaran yang di sana mengintegrasikan kegiatan praktikum. Contoh, misalkan bisa menggunakan learning cycle 5E, ya. Bisa juga menggunakan discover learning, bisa juga menggunakan inquiry learning, bisa juga menggunakan group investigation yang ada di dalam model cooperative learning yang diluncurkan atau digagas oleh Slavin, ya. Saudara boleh silahkan memilih, atau bahkan saudara ingin memilih metode praktikum, boleh juga. Ya, tapi pastikan saudara paham apa itu metode dan model. Tadi sudah saya jelaskan, ketika metode, maka kita masih bisa mengintegrasikan teknik dan taktik yang cocok dengan siswa kita bagaimana, gaya belajar mereka bagaimana, kemudian style kita sebagai guru itu seperti apa, apakah kita humoris, apakah kita demokratis. Nah, itu menjadi pertimbangan-pertimbangan ketika kita akan meng-create atau berinovasi melalui metode. Namun kalau kita berinovasi melalui model pembelajaran, maka kita mencari titik lemah dari model tersebut, kemudian kita coba menyempurnakan, ya, meskipun juga penyempurnaan kita belum sempurna, ya. Tapi tidak apa-apa, tidak ada batasan untuk selalu berkreasi. Nah, kita kembali ke KD di sini. Jadi kalau misalkan KD-nya keterampilan menuntut menyajikan laporan hasil, tentu saja ada kegiatan untuk melakukan penyelidikan uji zat makanan. Maka yang relevan adalah yang ada kaitannya dengan penyelidikan. Nah, ketika siswa kita melakukan penyelidikan, maka kita harus fasilitasi, kita bangun untuk mereka bisa belajar di pengetahuannya, KD pengetahuannya. Jadi di sini nanti ada beberapa pertanyaan di lembar kerja praktikum mereka, misalkan dalam bentuk anak-anak diminta untuk menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ dengan
nutrisi. Jadi nutrisi ini kita bisa ambilkan dari uji makanan, karena di dalam uji makanan ini ada beberapa zat makanan yang perlu dikaji, termasuk nutrisinya. Nanti bisa kita gabungkan. Jadi sembari mereka praktikum untuk mencapai KD4, mereka untuk konsepnya kita mengacu pada KD pengetahuan. Itu langkah yang pertama. Oke, langkah yang kedua, seperti tadi Bu Alim sampaikan, diinformasikan di awal, di langkah yang pertama, kita harus menentukan dulu modelnya. Nah, di sini Bu Alim berikan contohnya, percobaan penyajian laporan itu akan dilakukan penyelidikan dengan menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 5E. Ya, di sini kan ada model pembelajaran Learning Cycle 5E. Nanti akan Bu Alim sudah analisis bahwa di dalam model Learning Cycle 5E ini ada proses eksplorasi atau penyelidikan di sintak yang ini. Jadi model Learning Cycle 5E di sini mempunyai 5 sintak, ya, 5 sintak. Apa itu sintak? Langkah-langkah pembelajaran yang setiap sintaknya itu memiliki tujuan tertentu, memiliki tujuan khusus. Ya, jadi ada 5 sintak di dalam model Learning Cycle 5E di sini. Ada engagement, kemudian ada exploration, explanation, elaboration, dan evaluation. Ya. Kemudian masing-masing sintak ini memiliki tujuan yang berbeda. Misalkan ini sintak engagement di sini, tujuannya adalah siswa terlibat aktif di dalam pembelajaran. Jadi ketika menggunakan Learning Cycle 5E, itu siswa diwajibkan terlibat aktif di dalam pembelajaran, ya, terlibat aktif. Namun di sini tidak ditentukan apakah itu sifatnya berkelompok atau individual. Nah, di sini kesempatan kita untuk bisa memasukkan learning community atau masyarakat belajar berkelompok. Di sini kita masukkan, kita sisipkan ke dalam engagement ini. Ya, begitu. Kemudian di dalam engagement di sini, dalam keterlibatan siswa aktif di dalam kelas atau penyelidikan, kita bisa juga sisipkan assessment otentik di sini untuk bisa guru mengakses hasil belajar atau keterlibatan siswa itu aktif sejauh mana dia berkontribusi di dalam proses penyelidikan atau proses pembelajaran secara keseluruhan. Jadi tidak hanya dieksplorasi bagaimana keterlibatan siswa, tidak hanya dieksplanasi, tidak hanya dielaborasi, dan tidak hanya dievaluasi itu sendiri. Ya, kita bisa mengintegrasikan assessment otentik di sini dan learning community. Karena di sini di Learning Cycle 5E tidak ditentukan bagaimana bentuk keterlibatan di dalam setiap sintaknya. Yang penting di dalam proses pembelajaran ketika menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 5E di sini ada keterlibatan aktif siswa saat proses pembelajaran. Sehingga di sini pada fase tahap atau sintak engagement ini kita bisa mengintegrasikannya dengan pendekatan jelajah alam sekitar, komponen pendekatan jelajah alam sekitar itu adalah learning community dan assessment authentic. Ya, itu. Kemudian sintak yang kedua di dalam Learning Cycle 5E di sini ada exploration. Nah, eksplorasi di sini tentu saja sangat relevan, sangat related dengan eksplorasi di dalam komponen jelajah alam sekitar. Ya, jadi tidak masalah kita integrasikan komponen jelajah alam sekitar di sini ke dalam sintak exploration-nya Learning Cycle 5E. Ya, kemudian selain komponen eksplorasi, di sini juga ada komponen proses sains. Ya, komponen proses sains di sini akan Bu Alim integrasikan ke dalam eksplorasi, tapi tidak semua.
Tidak semua keterampilan proses sains atau kegiatan proses sains di sini Bu Alim integrasikan. Jadi Bu Alim hanya ingin mengintegrasikan kemampuan untuk merancang percobaan dan kemampuan untuk melakukan observasi. Jadi nanti di proses sains di sini Bu Alim hanya akan batasi adalah kegiatan siswa untuk bisa merancang percobaan terkait dengan pencernaan uji makanan tadi, ya, uji makanan tadi. Kemudian juga melakukan observasi, pengamatan, pengambilan data sesuai dengan hasil percobaan yang mereka lakukan. Ya, jadi di dalam eksplorasi di sini Bu Alim bisa mengintegrasikan komponen eksplorasi dan komponen proses sains, khususnya adalah kemampuan merancang percobaan dan kemampuan untuk melakukan observasi, ya. Nah, selanjutnya di fase eksplanasi di sini, ini ada fase eksplanasi. Bu Alim akan mencoba mengintegrasikan di eksplanasi di sini di Learning Cycle 5E, mereka menuntut atau di model ini dituntut siswa dapat menjelaskan hasil eksplorasi percobaan mereka, kemudian mencoba untuk menganalisis dan menyimpulkan. Ya, nah di sini Bu Alim akan integrasikan proses sains, ya, proses sains akan Bu Alim integrasikan ke dalam eksplanasi, ya, karena di sini contohnya misalkan Bu Alim ingin integrasikan kemampuan untuk menginterpretasi data, ya, kemampuan untuk menginterpretasi data, kemampuan untuk menyimpulkan. Nah, di sini bagaimana seorang siswa bisa menjelaskan hasil penelitian uji makanan dengan menggunakan hasil uji yang sudah mereka peroleh, dimaknai, dijelaskan mengapa hasilnya demikian dan menyimpulkan, sehingga di sini Bu Alim bisa explanation ini bisa Bu Alim integrasikan proses sains di dalamnya, namun hanya dipilih beberapa, tidak semua. Bu, kalau misalkan saya memilih kemampuan yang lain, boleh silahkan sesuai dengan kreativitas mahasiswa, ya. Nah, kemudian yang berikutnya elaborasi. Nah, di elaborasi di sini dituntut dalam Learning Cycle 5E, di sini menuntut siswa dapat memprediksikan tindak lanjut dari penemuannya, dari penyelidikan hasil penelitian yang ada di sini, juga hasil dari menjelaskan. Jadi memperluas konsep dari hasil penelitiannya dan hasil penjelasannya. Nah, elaborasi di sini akan Bu Alim integrasikan dengan proses sains dan bioedutainment. Jadi ada proses sains dan bioedutainment, ya, juga konstruktivis. Jadi ada komponen konstruktivis, komponen proses sains, dan komponen bioedutainment. Nah, akan Bu Alim integrasikan di dalam sintak elaborasi. Mengapa? Karena yang pertama, ketika mereka melakukan elaborasi, secara tidak langsung mereka akan membuat konsep tentang nutrisi di dalam makanan, ya, penjelasan lebih lanjut dari hasil uji makanan tadi, disoroti tentang diperluas pada konsep-konsep nutrisi. Nah, kemudian di sini mereka bisa membangun satu konsep tentang nutrisi dengan menggunakan berbagai sumber belajar, bisa akses sumber-sumber belajar dari internet, buku, boleh bebas, saudara menentukan. Yang penting di sini ada proses mengkonsep. Meskipun di sini tadi ada sudah menyimpulkan, tapi menyimpulkan
menyimpulkan hasil percobaan saja, tapi belum ada perluasan, sehingga Bu Alim berpikir bahwa di sini lebih tepat konstruktivis dimasukkan di dalam elaborasi, ya. Kemudian yang proses sains kenapa dimasukkan? Ketika melakukan elaborasi itu ada proses untuk menginterpretasikan, jadi menginterpretasikan, melakukan perluasan dari hasil penelitian dan penjelasan yang digunakan, yang dilakukan oleh si siswa, sehingga ini bisa masuk. Jadi tidak semua proses sains boleh pilih. Saudara boleh, kalau misalkan saya interpretasinya masukkan di eksplanasi, tapi di sini kemudian di elaborasi saya memasukkan memprediksi, boleh ya. Saudara boleh memilih di sini keterampilan proses sains itu ada yang kita tahu, ada yang terintegrasi, ada yang dasar. Saudara boleh bebas pilih sesuai dengan yang saudara inginkan, kreativitas saudara seperti apa ya. Nah, kemudian kalau yang evaluasi ini tentu saja ini ada assessment autentik. Terus bagaimana? Ini tadi kan ada beberapa komponen yang belum diintegrasikan pada tiap sintaknya. Nah, tadi di awal Bu Alim sudah katakan bahwa di engagement, keterlibatan, ini akan Bu Alim bangun dengan menggunakan learning community yang di sini ya, sehingga nanti praktikumnya, penyelidikan uji makanannya itu dilakukan secara berkelompok. Jadi learning community-nya masuk di setiap sintak sejak awal pembelajaran sampai akhir ya. Jadi tidak dipikirkan oleh siswa sendiri, tapi mereka menyimpulkan melalui kegiatan kolaborasi ya. Kemudian eksplorasinya, penyelidikannya juga dilakukan secara kolaborasi, dalam tim, tidak individu. Kemudian elaborasinya juga dilakukan dalam tim. Ya, jadi kalau misalkan ini dilakukan di dalam tim, kita juga bisa mengakses kemampuan siswa bagaimana dia melakukan kerjasama antar tim. Ya, mungkin bisa bagaimana dia berkolaborasi dalam melakukan penyelidikan, bagaimana mereka itu bekerja sama dalam kegiatan menyimpulkan, menjelaskan, ya, bagaimana mereka berkolaborasi dalam memperluas hasil penelitian mereka atau penyelidikan mereka, gitu ya. Itu semua dilakukan secara learning community. Nah, kemudian kalau evaluasi ini assessment autentik dimasukkan di mana, Bu? Nah, kalau di sini Bu Alim berpikir bahwa karakteristik dari assessment autentik ini diukur mulai dari awal pembelajaran dilakukan sampai akhir pembelajaran itu selesai. Prosesnya juga diperhatikan, sehingga Bu Alim berpikir bahwa learning assessment autentik bisa dimasukkan ke dalam semua sintak. Ya, nah itu untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan slide berikutnya. Saudara, ketika kita sudah berhasil untuk mengidentifikasi beberapa peluang potensi untuk kita inovasi model learning cycle 5E ini dengan menyisipkan komponen-komponen pendekatan jalan sekitar yang seperti tadi sudah kita diskusikan bersama. Marilah kita lihat bagaimana bentuk siklus yang akan terjadi ketika kita mencoba untuk mengintegrasikan komponen jalan sekitar di sini dengan model pembelajaran learning cycle 5E. Jadi modelnya tidak harus learning cycle 5E ya, bebas. Saudara bisa berkreasi sesuai dengan inovasi saudara ya, disesuaikan dengan kompetensi dasar yang sudah kita bahas di awal tadi ya. Nah, untuk selanjutnya marilah kita perhatikan hasil identifikasi dari studi penyisipan yang sudah kita lakukan. Ini tergambar seperti di layar ya, seperti di layar. Yang Bu Alim tulis warna hitam, ini adalah sintak asli dari learning cycle 5E. Kemudian yang di highlight warna biru, ini adalah
komponen JAS yang coba kita integrasikan ya. Coba perhatikan di sini ada engagement asli sintak dari learning cycle 5E yang di sini sintak ini bertujuan untuk menuntut mendorong keterlibatan aktif mahasiswa atau siswa di setiap sintak pada proses pembelajaran yang dilakukan ya. Nah, keterlibatan siswa dalam pembelajaran itu tidak diatur tadi bagaimana bentuk pembelajarannya. Nah, ini akan kita sisipkan learning community dan assessment autentik. Di sini juga konstruktivis ya. Tadi yang belum kita bahas, konstruktivis ini adalah siswa kita arahkan untuk bagaimana dia membuat hipotesis ataupun rumusan masalah yang nanti diinisiasi oleh guru pada saat memulai pembelajarannya. Dan di sini tidak diatur di engagement di sini oleh learning cycle 5E. Kemudian eksplorasi tujuan asli dari learning cycle 5E di sini adalah ada proses penyelidikan yang dilakukan oleh siswa. Nah, proses penyelidikan yang dilakukan itu tidak ada aturan tertentu bentuknya seperti apa. Nah, ini sekarang akan kita integrasikan dengan JAS, memasukkan tadi sudah kita bahas ya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, kita tidak perlu bahas lagi ini kenapa masuk sini, tadi sudah ya di awal ya. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang, kalau kita siklus yang seperti ini tuh masih sama seperti learning cycle 5E. Nah, bagaimana cara membuat siklus yang baru setelah kita integrasikan learning cycle 5E dengan pendekatan jelajah alam sekitar? Ini perhatikan, ada beberapa komponen pendekatan jelajah alam sekitar yang sama ya. Contohnya ini, mulai engagement ini ada learning community dan assessment autentik. Di eksplorasi juga ada learning community dan assessment autentik ya. Kemudian di eksplanasi juga ada learning community dan assessment autentik. Kemudian elaborasi juga demikian. Walah, ini malah double ya, salah satu saja. Kemudian di evaluasi sendiri juga ada learning cycle, di learning cycle 5E hanya ada evaluasi, namun di sana tidak ditentukan bentuknya seperti apa ya. Nah, di sini akan kita coba integrasikan assessment autentik dengan learning cycle, learning community. Bentuknya seperti apa ketika ini Bu Alim tidak isi warna ya, ini artinya ini akan kita keluarkan untuk membentuk sintak yang baru. Ya, perhatikan, coba sintak yang baru di next slide berikutnya. Ya, perhatikan di sini, tadi ada beberapa kesamaan komponen ya, kesamaan komponen itu kita keluarkan menjadi siklus model learning cycle 5E dengan integrasi pendekatan jelajah alam sekitar. Siklusnya akan berubah seperti ini. Jadi evaluasinya dikeluarkan. Kenapa? Karena mulai dari engagement ini itu sudah ada proses evaluasi ya. Ya, evaluasi di sini hanya menekankan konstruktivis. Jadi sintak engagement di sini itu tujuannya siswa mampu mengkonstruk rumusan masalah, hipotesis berdasarkan pada inisiasi atau stimulasi dari guru terkait dengan uji makanan. Nanti kan kita kembali ke KD pencernaan ya, uji makanan. Nah, di sini guru memberikan stimulasi berupa advance organizer yang bisa memulai pembelajaran itu lebih bermakna. Ya, contohnya misalkan kita bisa sebagai guru kita bisa memberikan video tentang kebiasaan pola makan pada seseorang
Kemudian dikaitkan dengan gangguan kebiasaan tersebut jika itu ditemukan dalam waktu yang lama. Kan nggak mungkin kan gangguan itu muncul tiba-tiba, kecuali mungkin diare atau tipes, itu pun kemungkinan juga butuh waktu yang lama, tidak sekali makan yang terkontaminasi Salmonella typhosa ya, yang menyebabkan penyakit tipes, itu enggak seperti itu. Nah, jadi saudara sebagai guru pintar-pintar untuk memilih advance organizer yang bisa membantu siswa untuk menemukan permasalahan-permasalahan dari video atau dari artikel atau dari hasil penelitian yang saudara sajikan untuk si siswa. Nah, dari sana saudara bisa meminta anak-anak untuk mengidentifikasi dari stimulus yang saudara berikan tadi, yang dikemas dalam bentuk advance organizer tadi, yang menyenangkan, yang menggugah ya, sehingga mereka bisa secara kolaboratif itu secara kolaboratif ya, ini merumuskan masalah ataupun menjawab rumusan masalah dalam bentuk formulasi hipotesis ya. Jadi di sini melatihkan engagement 5E, learning cycle 5E dengan pendekatan jelajah alam sekitar, tujuannya adalah untuk melatihkan siswa dalam mengkonstruk rumusan masalah dan hipotesis berdasarkan stimulus yang diberikan oleh guru terkait dengan pencernaan makanan atau zat gizi makanan, boleh, atau gangguan pencernaan makanan, boleh ya. Kemudian fase yang selanjutnya adalah eksplorasi. Di sini masih tetap ada evaluasi, masih tetap terintegrasi ya. Ini dikeluarkan evaluasi. Jadi evaluasi di sini learning community dan assessment autentik terus mengikuti setiap sintak ya. Nah, sintak yang baru ini bisa saudara berikan nama sesuai dengan pemikiran saudara. Misalkan nih, di sini ada engagement dan konstruktivis, mungkin bisa diambil kata depannya misalkan EK, kemudian ini bisa menjadi EPO, kemudian ini bisa menjadi EPB, kemudian ini bisa menjadi EPL, ya. Kemudian ini ada evaluasi. Saudara bisa buat akronim dari masing-masing sintak di integrasi tadi, learning cycle 5E, berbantuan atau terintegrasi dengan JAS, atau saudara bisa memberi nama 5 learning cycle 5E strap JAS. Artinya apa? Learning cycle 5E terintegrasi dengan pendekatan jelajah alam sekitar ya. Bisa saja learning cycle 5E ini dibuat oleh si pembuatnya itu mengacu pada pendekatan saintifik atau scientific method ya, scientific approach ya. Jadi pendekatan saintifik. Kemudian di sini pendekatan saintifik akan kita kolaborasikan dengan pendekatan jelajah alam sekitar. Nah, di mana letaknya? Itu di sini. Eksplorasi, kalau kita menggunakan pendekatan jelajah alam sekitar, itu kita sebisa mungkin memanfaatkan alat bahan untuk uji makanan itu yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar, ya, lingkungan sekitar siswa. Misalkan kita minta siswa untuk melakukan penyelidikan dalam fase eksplorasi di sini, dengan menggunakan bahan-bahan yang bisa ditemukan di sekitar lingkungan paling dekat dengan siswa. Misalkan, uji makanan yang dilakukan secara alami dengan menggunakan bahan-bahan alami yang bisa mendeteksi
bahwa bahan itu mengandung karbohidrat, mengandung protein, mengandung asam amino, mengandung vitamin C misalkan, mengandung lemak. Nah, saudara bisa berimprovisasi, berkreasi di di sintak eksplorasi. Karena kalau di learning cycle 5E itu tidak ada harus menggunakan apa. Nah, kalau pakai pendekatan JAS ya berarti di sini penyelidikannya dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar dekat dengan siswa. Yang paling mudah ya dengan menggunakan uji makanan dengan bahan-bahan alami, misalkan dari kunyit, dari jeruk nipis, ya bahan-bahan itu untuk melakukan uji zat makanan yang terkandung di dalam suatu makanan, ya. Begitu. Kemudian yang ini, yang eksplanasi ini ada bioedutainment. Jadi eksplanasi di sini penjelasan lebih lengkap dari hasil penyelidikan ini tidak diatur bagaimana caranya atau tidak ada penetapan lebih jauh di learning cycle 5E. Nah, ini kita ada bioedutainment ya, bisa saudara integrasikan dengan misalkan nih ada teknik dari snowball throwing, pertanyaan yang apa namanya berlanjut lebih luas itu, dari yang kecil, yang sedikit, yang sempit menjadi lebih luas, atau dengan menggunakan teknik talking stick. Jadi talking stick itu tongkat diputar lagu, kemudian tongkat itu diputar di beberapa kelompok, kemudian berhenti di mana mereka diminta untuk memberikan penjelasan dari hasil percobaan yang mereka lakukan, ya. Atau dengan menggunakan gallery walk, ya. Jadi teknik gallery walk itu siswa bisa diminta untuk membuat poster tentang hasil penyelidikan yang dia lakukan, ya. Jadi yang kelompok mereka lakukan. Jadi bioedutainment ini buat penyajian cara mengungkapkan menjelaskan hasil percobaannya itu menjadi lebih menyenangkan. Tidak hanya presentasi di depan kelas saja, itu membosankan, ya. Sesekali bolehlah. Kemudian saudara bisa kreasi dengan yang lain, ya. Kemudian kalau pas elaborasi di sini itu ini ya, kemampuan menjelaskan ini tidak jauh berbeda dengan yang sintak aslinya, tapi saudara bisa mengeksplor di tiga sintak ini, engagement, exploration, dan eksplanasi. Sesuaikan dengan lingkungan seperti apa yang ada di dalam pembelajaran JAS, saudara bisa eksplor di sini. Ya, kemudian ini kenapa evaluasi dikeluarkan? Ini mulai dari awal ya, awal sampai terakhir berulang terus kembali begini, diadakan evaluasi. Jadi evaluasinya tidak hanya evaluasi kognitif saja di akhir, namun juga di awal ketika mulai pembelajaran berlangsung, juga di akhir. Jadi tidak hanya evaluasi konsep tentang penyelidikannya, tapi juga evaluasi di mungkin terjadi kegagalan di sini, atau apa sih yang kalian rasakan ketika melakukan eksplorasi, apa sih yang kalian rasakan ketika melakukan eksplanasi, apa sih yang kalian rasakan ketika saudara melakukan mengidentifikasi kesulitan apa yang saudara alami, siswa-siswa alami, gitu. Saudara bisa tanyakan, kira-kira apa yang kalian alami ketika kesulitan apa yang kalian alami ketika kalian mengidentifikasi dari video yang ibu berikan atau artikel yang ibu berikan. Kesulitankah ketika saudara menemukan permasalahan-permasalahan di sana? Nah, itu bisa dievaluasi. Jadi evaluasinya tidak hanya kognitif, konsep yang dipelajari siswa, tapi juga proses refleksi apa yang dia alami ketika proses pembelajaran itu terjadi, yang menggunakan learning cycle 5E terintegrasi dengan JAS. Ya, demikian.
ulasan tentang bagaimana membuat model pembelajaran yang terintegrasi dengan jelajah alam sekitar. Nah, tadi sudah kita mulai dari awal. Yang pertama, kalau boleh Bu Alim review kembali. Yang pertama, pilih KD-nya. Karena apa? Tidak semua model, tidak ada satupun model pembelajaran yang efektif di semua KD. Sehingga saudara pikirkan betul KD-nya, pasnya dengan model apa, memilih model pembelajaran yang mau di inovasi juga nggak sembarangan, harus disesuaikan dengan KD-nya ya, dengan KD-nya. Kalau tadi kita kembali ke sini tadi KD-nya itu menuntut siswa dapat menyajikan laporan ya. Ini siswa dapat menyajikan laporan melalui, tentu saja laporan itu bisa dilaporkan ketika dia melakukan uji ya. Ini bukan berdasarkan literatur review enggak ya, ini uji, laporan hasil uji zat makanan. Berarti mereka melakukan uji makanan. Nah, ketika tadi melakukan uji berarti relevan dengan kegiatan praktikum. Saudara boleh memilih model-model yang relevan dengan kegiatan praktikum. Jangan lupa menyisipkan KD pengetahuannya ketika dia melakukan kegiatan praktikum dengan melalui apa? Melalui pertanyaan-pertanyaan di dalam LKS atau panduan pedoman melakukan uji zat makanan dengan menggunakan Learning Cycle 5E terintegrasi JAS yang namanya tadi 5E strip JAS ya. Nggak apa-apa, gitu nama yang paling sederhana. Nah, tadi yang kedua, tahap yang kedua adalah mengidentifikasi potensi-potensi di mana bisa menyisipkan pendekatan jelajah alam sekitar ke dalam model yang kita pilih ya. Tidak selalu, ini contoh aja Learning Cycle 5E-nya. Kemudian hasil identifikasi kita buat siklusnya. Nah, kemudian kita cermati mana yang sama, mana yang bisa dikeluarkan, mana yang bisa dipakai bersama. Nah, jadinya muncul siklus yang baru seperti ini, gitu ya. Nah, ini adalah cara membuat model pembelajaran. Bagaimana jika masih tidak jelas atau kurang jelas, boleh ditanyakan melalui Elena atau melalui grup WhatsApp atau grup Telegram yang kita punya, ya. Catatannya adalah jangan lelah untuk berkreasi jika saudara ingin menghasilkan generasi-generasi emas di masa yang akan datang. Demikian ulasan topik materi hari ini terkait dengan bagaimana membuat model pembelajaran terintegrasi pendekatan jelajah alam sekitar. Jadi saudara tetap semangat bagaimana berinovasi, jangan lelah untuk selalu berinovasi. Sebagai seorang guru tetap harus kreatif, inovatif dalam memfasilitasi siswa belajar, dan jangan lupa tetap berprestasi di tengah pandemi. Terima kasih mahasiswa semua, semoga sehat selalu. Kita jumpa lagi di topik selanjutnya, bagaimana menguraikan siklus menjadi sintak. Minggu depan ya, kita akan lanjutkan. Terima kasih. Bu Alim akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.